Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Destra Widri, NIM 1906110138. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sebuah video mengenai praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul nutrisi tanaman. Nah, saksikan videonya ya. Nah, jadi gini guys, kita cerita dulu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pertambahan jumlah penduduk pada saat sekarang ini tentunya semakin meningkat. Oleh karena itu, meningkatnya pertambahan jumlah penduduk harus diiringi dengan ketersediaan pangan yang cukup. Nah, ternyata dalam pertanian, kandungan hara pada tanah semakin lama biasanya semakin berkurang karena seringnya digunakan oleh tanaman yang hidup di atas tanah tersebut. Nah, bila keadaan ini kita biarkan terus-menerus, maka hal ini akan menyebabkan tanaman kekurangan unsur hara sehingga pertumbuhan dan produksinya menjadi terganggu atau menurun. Nah, ternyata kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dapat diatasi dengan cara pemupukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutoro pada tahun 1988. Nah, pemupukan ini pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat, lebih subur dan juga lebih sehat. Nah, menurut Rosmarkam dan juga Yuwono, pada tahun 2002 ia menyatakan bahwa pemupukan dimaksudkan untuk menggantikan kehilangan unsur hara pada media atau tanah dan merupakan salah satu usaha yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga produksi tanaman. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan nutrisi tanaman khususnya pada tanaman jagung. Nah, pupuk yang akan kita gunakan itu sebagai pupuk dasarnya ada pupuk kandang. Nah, sebagai perlakuannya nanti ada pupuk urea atau nitrogen, terus ada pupuk KCl, pupuk TSP, dan juga NPK majemuk. Nanti kita akan lakukan setiap perlakuan berbeda-beda. Nah, menurut Kononova pada tahun 1999, pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah melalui pembentukan struktur dan agregat tanah yang mantap dan berkaitan erat dengan kemampuan tanah mengikat air, infiltrasi air, mengurangi risiko ancaman erosi, meningkatkan kapasitas tukar kation dan pengaturan suhu tanah yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, sedangkan untuk pupuk majemuk NPK merupakan pupuk campuran yang mengandung lebih dari satu macam unsur hara tanaman, yaitu makro maupun mikro, terutama N, P, dan juga K. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rosmarkam dan juga Yuwono pada tahun 2002. Yaitu benih jagung. Kali ini kami menggunakan jagung manis Hibrida F1 Paragon, kemudian polybag dengan ukuran 40 cm dikali 35 cm, ukuran 5 kg. Kemudian pupuk, ada pupuk N atau nitrogen yang kita butuhkan hanya 10 gram, kemudian pupuk KCl dan pupuk TSP, dan juga sediakan tanah yang gembur sebagai media untuk tanaman jagung. Polybag yang masih baru kita buka semuanya. Pada praktikum kali ini kita memakai sebanyak 4 buah polybag dengan kapasitas yaitu 5 kg polybag. Lalu kita buka semuanya. Baiklah, 4 polybag sudah disediakan. Kemudian dimasukkan media tanam ke dalam setiap polybag.
polybag yang udah diisi tanah tadi, agar tanahnya padat, maka dilakukan pemadatan seperti ini. Agar nanti saat tanah disiram air, maka dia tidak berkurang karena tanahnya sudah padat. Diisi penuh, lalu dipadatkan. Setelah itu, dilubangi tanah sedalam kurang lebih dalam menit itu 1 jari telunjuk untuk tempat diletakkannya benih untuk tumbuh pada polybag tersebut. Setelah ditanam benihnya, agar tanah tetap lembab, maka kita lakukan penyiraman. Setelah ditanam, tiap polybag diberikan label, yaitu pada polybag 1 pupuk NPK, pada polybag 2 kita beri label pupuk N dan juga TSP tiap pupuk 10 gram. Lalu polybag 3 yaitu pupuk N, TSP dan juga KCL. Nah, yang terakhir yaitu polybag 4 dengan pupuk NPK majemuk. Selanjutnya kita tempelkan label pada tiap polybag, karena pada minggu kedua akan kita berikan pupuk dengan perlakuan berbeda sesuai dengan label yang sudah kita buat pada polybag masing-masing. Baiklah, 4 polybag sudah selesai dibuat. Nah, selanjutnya yaitu sesi pembuatan pupuk untuk nutrisi tanaman jagung ini. Nah, dalam pembuatan pupuknya kita akan melakukan perbandingan, yaitu 10 gram pupuk dicampurkan dengan air sebanyak 2 liter. Kita harus mengukur terlebih dahulu banyaknya pupuk menggunakan timbangan. Jadi setiap pupuk itu, misalnya pada polybag pertama kita menggunakan pupuk nitrogen. Nah, kita timbang sebanyak 10 gram. Ini untuk pupuk polybag 2 yaitu sebanyak 10 gram juga kita menggunakan 2 pupuk, yaitu 5 gram nitrogen dan juga 5 gram pupuk lainnya. Nah, setelah cukup 10 gram kita masukkan lagi ke dalam gelas. Selanjutnya kita mengambil lagi pupuk dengan ukuran 10 gram, karena ini ada 3 jenis, yaitu kita bagi rata menjadi 3, yaitu pupuk nitrogen, TSP dan juga KCL kita bagi 3 agar dia pas 10 gram. Nah, setelah pas 10 gram kita masukkan lagi ke dalam gelas dan kemudian kita timbang lagi untuk pupuk NPK majemuk juga sebanyak 10 gram. Masukkan juga ke dalam gelas. Lalu gelas ini kita berikan label sesuai dengan jenis pupuk yang kita masukkan tadi agar tidak tertukar saat pemberian pupuk pada tanaman. Langkah selanjutnya yaitu pemberian air pada tiap gelas yang sudah dimasukkan pupuk tadi. Hal ini dilakukan agar dalam pencairannya pupuk dapat terurai dengan lebih mudah. Kemudian setiap pupuk yang sudah tercampur rata kita masukkan ke dalam aqua gelas dengan ukuran 1,5 liter. Nah, pada dasarnya kita membutuhkan 2 liter, sehingga nanti 0,5 liter kita tambahkan lagi menggunakan air pada wadah seperti ember dan lainnya. Nah, kemudian semua pupuk kita masukkan ke dalam aqua.
nantinya akan kita tambahkan lagi dengan menggunakan air bersih sehingga mencukupi sampai full aqua 1,5 liter, dan akan kita tambah lagi sebanyak 0,5 liter pada wadah ember dan sebagainya. Nah, setiap pupuk kita masukkan ke dalam aqua gelas dengan ukuran 1,5 liter. Nah, kita mengetahui bahwasanya tekstur pada tiap pupuk yang akan kita berikan ini pastinya berbeda-beda. Misalnya yaitu pupuk nitrogen, saat kita campur dengan air, dia akan penyebarannya itu akan sangat cepat tanpa meninggalkan ampas-ampas dari pupuk itu sendiri. Tapi pada pupuk yang lain, misalnya pupuk NPK majemuk akan menghasilkan endapan. Contohnya juga pupuk KCL dan juga TSP. Jadi kita harus melakukan pemecahan atau penghalusan pupuk sehingga dia akan tercampur rata dengan air. Makanya kita letakkan tadi pada gelas yang ukurannya lebih kecil. Jadi kita tidak langsung memasukkan ke dalam aqua gelas dengan 1,5 liter. Baiklah, selanjutnya tanaman yang sudah ditanam tadi kita beri pupuk sesuai dengan label yang sudah kita buat pada tanaman. Nah, ini pupuk nitrogen, sudah ada namanya. Maka ya, ini cawan yang saya gunakan untuk memberikan pupuk pada tanaman. Kita masukkan dulu pupuknya. Nitrogen ini akan disiram pada polybag 1, yaitu sesuai pada label tanaman yang sudah kita beri nama pupuk yang akan kita aplikasikan. Berikan pupuk pada pinggiran tanah, disiram. Selanjutnya kita juga akan memberikan pada pupuk pada tiap polybag dengan ketentuan berbeda polybag, maka berbeda pula perlakuan pemberian pupuknya. Perlakuan pemberian pupuk dilakukan sesuai dengan label yang sudah kita buat tadi saat penanaman, sehingga nanti setelah 3 minggu kita akan dapat melihat bagaimana perbedaan antara tanaman yang diberikan pupuk yang berbeda-beda. Pasti tentunya juga akan menghasilkan produksi yang lebih berbeda juga karena pupuknya juga berbeda. Baiklah teman-teman, setelah semalam kita melakukan penanaman dan juga sudah dilakukan pemupukan. Ini adalah minggu pertama setelah dilakukannya pemupukan. Nah, kita lihat ini polybag pertama, polybag kedua, 3, 4. Nah, yang akan kita amati ada 4, yaitu tinggi dari tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan juga gejala apa yang dialami tiap polybag tanaman. Baiklah, yang kita ukur yaitu tinggi tanaman menggunakan meteran, kemudian jumlah daun, diameter batang kita menggunakan bantuan benang, dan juga gejala apa yang dialami tiap polybag. Diukur tinggi tanaman menggunakan meteran. Dapat hasilnya 18,5 18 meter. Kita hitung 18 meter. Ya. Tulis
jumlah daunnya kita hitung. 1, yang mana ngasih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total daunnya ada 9. Kemudian diameter batangnya menggunakan bantuan benang. Oke. Kita ukur dari awal. Ini baru kita hitung menggunakan penggaris. Nih kita ukur. Tunggu. Ini ya. Terus kita hitung menggunakan penggaris. Ini penggarisnya dengan ini panjang benangnya. Oke. Oke, didapat diameternya ternyata 6 cm. Diamati ternyata tiap polybag itu berbeda. Pada polybag 1 tinggi tanamannya lebih pendek dibandingkan polybag lainnya, dan juga jumlah daunnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan polybag lainnya, tetapi untuk pertumbuhannya dia tetap subur. Berikut ini data yang kita dapat dan kita simpulkan bahwasanya pemberian pupuk NPK Majemuk berdampak bagus pada hasil produksi tanaman jagung. Nah, baiklah teman-teman,
teman-teman, dari hasil penelitian kita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pemberian pupuk NPK majemuk berdampak positif terhadap hasil produksi pada tanaman jagung. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa pada tanaman yang diberikan pupuk nitrogen dia pertumbuhannya lebih kecil daripada tanaman lainnya yang diperlakukan dengan berbagai pupuk lainnya. Nah, hal ini terjadi karena pada dasarnya tanaman itu membutuhkan banyak sekali unsur-unsur hara, yang mana unsur hara itu berperan penting pada setiap bagian tanaman, pada setiap bagian pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada polybag 1 yang hanya diberikan pupuk nitrogen, dia pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya karena tumbuhan jagung pada polybag 1 mungkin kekurangan pupuk seperti KCL, TSP, dan lainnya. Nah, pada dasarnya jika kita lihat lagi, keempat tanaman jagung itu dia tumbuh cukup subur tanpa adanya perbedaan pertumbuhan yang sangat signifikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada pemupukan dasarnya, yaitu menggunakan pupuk kandang, kita sudah memberikan pupuk kandang terlebih dahulu, yaitu kotoran ayam pada tanah hitam yang akan kita tanami, sehingga mungkin itu menjadi penunjang tumbuhnya tanaman jagung itu menjadi sama-sama tumbuh subur, walaupun dengan hasil produksi yang mungkin kalau kita perhatikan sekali itu terdapat sedikit perbedaan. Nah, pada dasarnya kenapa ya pupuk NPK majemuk itu menghasilkan tanaman jagung dengan produksi yang lebih bagus dibandingkan dengan polybag lainnya? Karena kelebihan dari pupuk NPK majemuk ini sendiri yaitu dengan satu kali pemberian pupuk ini dapat mencakup beberapa unsur sehingga lebih efisien dalam penggunaan bila dibandingkan dengan pupuk tunggal lainnya seperti nitrogen, KCL, dan juga TSP yang kita berikan tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Harjo-Wigeno pada tahun 2003. Jadi sesuai dengan hasil penelitian, tanaman hasil produksi jagung pada pupuk majemuk lebih bagus. Ternyata hal ini sesuai dengan pernyataan Harjo-Wigeno pada tahun 2003. Nah, untuk tanaman lainnya, misalnya tanaman yang diberikan pupuk nitrogen, kita harus mengetahui ternyata fungsi dari nitrogen itu bagi tanaman adalah sebagai komponen penyusun asam amino protein, enzim, vitamin B kompleks, hormon, dan juga klorofil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wijaya pada tahun 2008. Nah, selain itu, mengapa hanya dengan pemberian pupuk nitrogen tanaman tidak tumbuh dengan subur dibandingkan dengan tanaman lain yang diberikan pupuk lainnya? Hal ini karena pada pupuk polybag pertama dia diberikan mungkin unsur nitrogennya cukup, namun dia kekurangan pada unsur lainnya seperti yang diberikan pada pupuk KCL dan juga TSP. Nah, untuk pertumbuhan tanaman jagung yang hampir rata-rata semuanya subur ini juga dipengaruhi karena adanya pupuk dasar, yaitu pemberian pupuk kandang pada tanaman jagung. Pada dasarnya, pemberian pupuk organik ini dapat memperbaiki sifat dari tanah sendiri, sehingga pertumbuhan dari tanaman akan semakin baik dan juga perkembangannya juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutanto pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa pupuk organik memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara membuat tanah menjadi gembur dan lepas sehingga aerasi menjadi lebih baik sehingga mudah tembus perakaran tanaman. Nah, jadi pertumbuhan tanaman yang sama-sama subur tadi juga dipengaruhi oleh penggunaan pupuk kandang pada pemupukan dasar. Selain itu, perbedaan yang tidak terlalu signifikan pada hasil penelitian ini terjadi juga dikarenakan karena dosis karena dosis pupuk yang juga sangat sedikit untuk tanaman itu sendiri, sehingga
unsur-unsur yang dia berikan tidak begitu signifikan atau tidak begitu banyak, tidak terjadi perbedaan yang begitu banyak antar tanaman jagung satu dengan jagung yang lainnya, sehingga hasil dari yang kita teliti juga semakin sedikit perbedaannya. Seperti perbedaan yang kita tampak, yaitu ada diameternya yang perbedaannya sedikit-sedikit dalam sentimeter, ada yang 1 cm, ada yang 0,5 dan sebagainya, sehingga ternyata pengaruh penggunaan dosis pupuk itu juga mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman jagung itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya penggunaan dosis pupuk itu berbeda-beda, jadi juga ada takarannya. Jadi penggunaan pupuk yang semakin banyak juga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman karena akan mengganggu sel tanaman dan pertumbuhan akan terhambat. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tanaman membutuhkan sangat banyak unsur hara, ada mikro dan juga ada makro. Oleh karena itu, dalam penanaman atau dalam memproduksi suatu tanaman, kita harus menyeimbangkan nutrisi tanaman itu sendiri. Misalnya kita harus memberikan nitrogen yang cukup, kita harus memberikan pupuk TSP, KCl untuk memenuhi nutrisi lainnya, sehingga pemberian nutrisi yang seimbang juga akan menghasilkan hasil produksi tanaman yang lebih baik juga. Yaitu salah satu caranya dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk ini dapat membantu melengkapi unsur hara yang sudah terkuras pada tanaman saat tanaman tumbuh di atasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan pupuk NPK majemuk bagus untuk produksi pertumbuhan tanaman karena mencakup berbagai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.